Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan eh, belajar dasar PHP part ketiga ya. Nah, di sini saya menggunakan modul ini. Nah, jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang else, if else, terus loop for while, switch, arithmetic, dan array associative. Oke, kita masuk ke bagian if else. Nih, kita buat sebuah file baru namanya if else.php. Nah, eh, kita langsung saja membuat pembukaan dan penutupnya PHP. Nah, if else itu simpelnya gini, kita bikin contoh langsung aja. Hindari sampungan 100 ke 20 contoh. Berat. Oke, cukup. 5, 50. Kocak. Semangat. Gitu. Kali baru. Nah, oke. Di sini saya mas. Di sini saya memiliki sebuah file dengan nama if else. Nah, if else itu salah satu logika umum yang sering digunakan di dalam bahasa pemrograman apapun itu, seperti Kotlin atau JavaScript, Java, C, C++, dan lain. Itu pasti ada if else, if, else if, dan else. Mungkin ada berbeda itu palingan berbeda tulisannya. Misalnya contoh di Python yang saya tahu ada if, ada elif, ada else. Sedangkan di sini kita menggunakannya if, else if, dan else. Nah, else if ini kondisi if itu akan uh, melakukan eksekusi terhadap sebuah nilai dari sebuah variabel yang ada dalam variabel. Nah, misalnya begini, saya memiliki sebuah variabel nilai yang dimana value dari variabel nilai adalah 20. Nah, kita mainkan kondisi pertama. Jika nilai dari variabel nilai, value dari variabel nilai ini sama besar dengan 85. Maksudnya gimana? Sama besar itu lebih besar dari 85. Tapi dimulai dari 85. Ngerti? Gini. Jadi ada beberapa apa sih istilahnya? Ada besar. Kalau ini yang lebih besar. Bentar. Oke, gimana ya?
Gitu. Lebih besar, terus lebih kecil, sama besar, sama kecil, ini sama, ini tidak sama. Oke, kita bahas apa sih operator logika perbandingan. Ini perbandingan namanya. Jadi misalnya, ya. Jadi kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 operator logika perbandingan. Kita akan menggunakan operator ini, pastinya akan sering menggunakannya. Nah, langsung contohnya ya. Di sini saya menggunakan jika value dari variabel nilai itu sama besar dari 85. Sama besar dengan 85. Jadi, perbandingan yang akan diambil itu mulai dari 85 sampai seterusnya, sampai ke atas. Begitu. Itu sama besar. Berarti dia akan memulai dari 85 itu. Tapi seandainya saya hapus ini lebih besar, berarti 85 itu tidak masuk. Perbandingan akan dimulai dari angka 86. Sedangkan 85 itu terhitung di bawahnya. Begitu. Nah, adapun untuk lebih kecil, begitu juga untuk lebih kecil. Misalnya gini. Ini lebih kecil. Nih, kondisi ke 1, 2, 3. Ini kondisi ketiga. Jika value dari variabel nilai lebih kecil dari 50. Lebih kecil dari 50. Berarti eh, nilainya itu nilai dari 50 nggak masuk berarti. Soalnya minimal nilainya itu 50. Berarti kalau di bawah 50 itu nggak bisa. Itu baru masuk ke dalam logika ini. Seorang jika nilai itu di bawah dari 50, lebih kecil dari 50, maka dia akan masuk ke kondisi ketiga ini. Nih, ke kondisi yang ini. Adapun kalau Anda bikin seperti ini, kecil sama, itu artinya nilai jika nilai itu mulai dari 1 sampai 50, berarti dia akan masuk ke dalam logika ini. Kocak banget. Akan tampil sebuah eh, apa namanya? Sebuah string dengan isi kocak banget. Gitu. Itu untuk itu pertama. Nah, adapun yang lain seperti sama, berarti ini misalnya begini. Jika nilai value dari variabel nilai itu sama dengan 50, harus sama. Kalau misalnya ini 20 dengan ini 20, itu nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Tapi misalnya saya ubah di sini nilainya, variabel defaultnya, value-nya itu 50, maka dia akan langsung otomatis pergi ke kondisi ketiga ini. Kenapa? Karena value dari variabel nilai itu 50 dan kondisi itu tadi ini. Dia sama, harus sama antara perbandingan yang diinginkan dengan value yang tersedia. Nah, terus ada tidak sama. Tidak sama itu nih. Dan seru. Dan ini kalian bisa menemukan di pemrograman code itu juga seperti ini. Itu artinya tidak not gitu. Nggak sama. Jika ini nggak sama berarti tampilkan kocak banget gitu. Semoga kalian paham. Oke. Jadi intinya ini lebih besar. Lebih besar itu maksudnya misalnya
kalian memiliki sebuah variabel nilai, terus kalian akan buat variabel jika variabel nilai, value dari variabel nilai. Sebentar. Astagfirullah. Nah, lanjut. Variabel nilai, value dari variabel nilai itu lebih besar dari 85, maka otomatis jika misalnya variabel value dari variabel nilai itu memiliki nilai 85, maka seharusnya dia nggak akan masuk ke dalam kondisi pertama. Kenapa? Perbandingannya diminta itulah lebih besar dari 85, otomatis 85 nggak dihitung. Kita langsung coba saja. Astagfirullah. Oh ya itu, jangan lupa nyalakan sum, karena saya di sini menggunakan sum. Jika kalian menggunakan sum, jangan lupa dijalankan. J2 equals. Ya juga untuk penulisan variabel jangan typo. Nah, dari sini di sini saya bikin variabel nilai itu dengan value-nya 85. Maka dia akan dieksekusi atau program dengan kondisi pertama terlebih dahulu. Jika nilai lebih besar dari 85, maka akan berikan nilai kamu bagus banget. Sedangkan di sini 85. Dan yang diminta oleh perbandingan pertama itu lebih besar dari 85. Berarti otomatis 85-nya masuk. Oke? Kalau lebih besar dari 85 berarti 85-nya nggak masuk. Adapun kalau dia besar sama dengan 85, nilai kamu otomatis yang akan dapet itu nilai kamu banget. Kondisi pertama yang ditampilkannya. Nah, begitu juga nih. Lebih kecil, begitu juga lebih kecil. Sebentar. Masya Allah sekali ini. Oke, begitu juga yang lebih kecil. Jika misalnya saya membuat eh lebih kecil dari 85, maka yang kan itu lumayan lah. Karena lebih kecil itu dia kan eh gimana ya? Dia akan membaca, dia akan mengambil value yang cocok dengan permainan tersebut. Misalnya lebih kecil, berarti dia lebih kecil dari 85, otomatis nilai yang minimal, nilai maksimal nilai itu adalah 84. Karena limit itu adalah minimal 85. Kecuali kalau hasil sama. Berarti itu dia. 85 masuk. Dan nilai tertinggi itu 85. Oke. Oke, itu atas. Semoga kalian paham dengan operator perbandingannya. Sekarang kita masuk ke bagian switch. Nih, kita akan bikin file baru. The switch.php.
Triangle, eh, apa urusannya? Misalnya hari kita bikin harinya Senin gitu, jangan hari ya. Ya harinya, misalnya harinya Ahad gitu. Nanti kita pengen switch 90 hari. Guys, lupa. Oke, guys harinya itu Senin. Eko, oh, TV2. Eko, hari ini adalah hari Senin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bentar, saya salah. Switch. Oh, terus pribadi. Bentar, break. Oh, oke. Untuk switch itu gimana? Kurang lebih seperti if else atau jika yang di file sebelumnya. Tapi bedanya, switch itu adalah logika perbandingan, bukan logika perbandingan. Bukannya dia akan mengeksekusi variabel yang sesuai dengan value-nya, tapi dia tidak bisa melakukan operator perbandingan. Dia nggak bisa dimasuki oleh perbandingan di dalamnya. Contoh, nih, ini kan lihat, saya akan coba buat, bisa nggak ya? Langsung ya, baru hari, nggak usah. Intinya, yang tidak bisa dimasuki, tidak bisa apa ya, dilakukan perbandingan di dalam ini. Ini perbandingan yang setelah saya jelaskan tadi, itu tidak bisa digunakan dalam switch, kurang lebih seperti itu.
Dan untuk polanya, dia akan switch, akan mendeteksi variabelnya, kemudian mengambil value yang ada di variabel tersebut. Kemudian baru dieksekusi satu persatu sesuai kondisinya. Jika kasusnya itu adalah hasilnya, maka tampilkan ini dan selesai. Dan jika dirasa, maka tampilkan ini dan selesai. Seperti itu. Coba nyalakan, nyalakan ini. Nah, ini coba saya hilangkan. Bentar. Ini, kita hilangkan semua break yang ada. Coba. Nih, saya sini. Nah, jadi switch itu dia akan mengeksekusi sebuah variabel yang sesuai dengan yang cocok nilainya dengan variabel tersebut. Nah, kenapa kita harus pakai break? Misalnya ini, saya menggunakan di hari Sabtu, contoh. Nih. Jika saya breakkan di hari Sabtu, tidak menggunakan break, otomatis program akan terus berjalan sampai hari biasa. Kenapa? Dia menganggap ini betul, benar, otomatis dia akan terus melanjutkan programnya sampai kondisi switch ini selesai. Begitu juga misalkan hari Senin. Nah, bisa hari Senin. Nah, case pertama dia ketemu di hari Senin, maka dia akan menganggap program ini terus jalan. Terus berjalan sampai akhir switch ini. Itulah mengapa kita menggunakan break. Bisa kita menggunakan break ini. Kok merah? Nah, langsung dia selesai di sana. Tapi tidak bos. Itu pastinya dia akan melanjutkan kondisi selanjutnya nih, kondisi selanjutnya sampai akhir dari si switch ini. Kalau seperti itu. Berbeda dengan if else. Dia tidak akan melanjutkan program jika program itu salah. Tidak sesuai dengan value-nya. Misalnya di sini 85, maka dia mencari 85. Dan tidak akan meneruskan sampai kondisi selanjutnya. Berbeda dengan switch. Switch akan melanjutkan program jika tidak diberikan break. Ketika value dari variabel itu sama. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengulangan. Baru loop while sebentar. Sebelum waktu saya akan coba. Nah, teman waktu. Oke, di sini saya memiliki logika perkembangan.
Oke. Logika perulangan itu gimana ya? Jadi begini, dia akan mengulang sebuah program sampai batasnya sesuai dengan batas yang telah diberikan. Contoh, dan untuk menghasilkan perulangan atau looping itu bisa digunakan dengan for atau while. Nah, di sini saya akan berikan contoh for untuk, artinya untuk variabel i itu bernilai satu, yaitu nilai defaultnya satu. Ini adalah uh, pengenalan si variabel. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ada kondisinya. Jika i kecil sama dari 5, maka dia akan terus bertambah. Kurang bisa itu. Dia akan terus bertambah jika dia kecil dari 5. Nah, jadi di sini pengulangannya itu akan terjadi selama kondisi si i, kondisi value dari si variabel i itu kecil dari 5. Kecil sama yang 5. Artinya, perulangan akan selesai ketika variabel i memiliki value 5. Kita akan coba langsung. Nah, seperti ini. Dia akan mengulang program echo. Nah, selama si nilai i itu sudah uh, apa ya, terulang selama 5 kali gitu. Dan dia akan terus ditambah sampai 5 kali. Dan jangan lupa menambahkan si ini apa ya, variabel i plus plus. Jika kalian hapus, otomatis akan crash. Nggak percaya? Kita coba. Nah, crash ya. Dia akan terus sampai. Oke, crash. Nah, ini kan satu poin. Dan ya tidak terselamatkan. Nah, oke, itu kita harus menambahkan si ini itu menentukan dia akan bertambah sampai 5 doang gitu. Nah, begitu juga untuk si while. Bedanya, si while itu kita hanya mengenalkan kondisinya saja. Sedangkan untuk variabel ataupun penambahannya itu kita lakukan di luar si while, di dalam ini, di luar tanda kurungnya. Jadi kita mengatakan dahulu, baru kita letakkan kondisinya, si while-nya. Kondisi di mana variabel j kecil dari 3. Otomatis perulangan untuk menampilkan perulangan ke variabel j itu akan dilakukan sebanyak 3 kali. Gitu. Untuk konsepnya for sama while itu sama-sama digunakan untuk perulangan. Tapi bedanya itu pemanggilannya juga caranya dan strukturnya juga. Adapun for each itu sebenarnya untuk mengambil semua data yang ada. Pengambilan semua data. Misalnya gini, saya memiliki variabel buah. Di mana variabel buah ini memiliki data-data buah seperti apel, jeruk, mangga. Nah, jadi for each dia akan mengambil semua data yang ada dalam variabel buah. Kemudian variabel buah akan diganti dengan variabel item. Namanya aja juga. Gitu. Kemudian dia akan menampilkan sesuai dengan kondisi yang kita masukkan, apa yang tujuh yang kita lakukan. Di sini saya akan
Saya menggunakan Eko menampilkan saya suka item. Berarti saya suka buah itu. Apa saja saya suka apa saya suka jeruk dan saya suka mangga. Gitu. Ini seperti tampilannya. Oke lanjut. Ada ini yang terakhir. Oh ya ini juga disebut sebagai array numerik. Oke. Ada array asosiatif. Asosiatif. Nah, di sini di file ini. Aduh, nih. Langsung ya. Saya memiliki variabel mahasiswa yang dimana terdapat data beberapa data di dalamnya. Variabel asosiatif itu intinya array asosiatif itu adalah array yang memiliki key dan value di dalam array tersebut. Jadi ada key, ada kunci, ada value. Simpelnya key itu terletak di sebelah kiri panah, kalau value itu terletak di sebelah kanan panah. Nah, di sini berarti di dalam variabel mahasiswa yang memiliki adalah si nama, umur, dan jurusan. Sedangkan value-nya adalah adnan, terus 20 dan TPL. Nah, untuk pemanggilannya kita akan memanggil variabel si mahasiswa, kemudian nama key yang akan kita panggil. Seperti itu. Oke, itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.